Oke, halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Mimin. Dan di video kali ini kita akan membahas salah satu webtoon yang cukup terkenal dengan judul I'm the Next Level Newbie. Nah, seperti apa alur ceritanya? Simak pembahasannya sampai selesai. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya Mimin semakin semangat dalam mengupload video. Nah, oke, kalau sudah, langsung saja kita ke pembahasannya. Dan di sini Mimin bakal bahas dari webtoon dari episode 1 ya, supaya kalian bisa menikmati alur ceritanya. Pada awal episode diperlihatkan MC yang kesal terhadap game yang ia mainkan. Game sampah, ucapnya, lantaran tingkat kesulitan dari game yang ia mainkan sangatlah tidak wajar. Yang dimana game ini berjudul Puncak Menara. Sebuah game yang orang-orang tidak bisa taklukkan dan membuat banyak player yang meninggalkan game ini setiap tahunnya. Lantaran tantangan dalam game ini sangatlah sulit, seperti penjaga lantai yang tak terkalahkan, suhu ekstrim yang membekukan para player dalam waktu tertentu, dan lain-lain. Tapi masih ada pemain pro yang belum menyerah untuk menyelesaikan challenge dari game ini. Hingga bertahun-tahun berlalu, player ini akhirnya menyelesaikan game ini dan ia merupakan orang pertama yang berhasil menyelesaikannya. Kemudian setelah beberapa saat menyelesaikan game ini, muncul notifikasi dari game kalau ada update reboot yang berlangsung selama 12 jam ke depan. Si MC ini heran, perusahaan dapat uang dari mana sampai ada update seperti ini. Ya karena game ini sudah sedikit playernya, tapi si MC nggak peduli tentang update lantaran ia nggak akan main game ini lagi niatnya ya, karena ia sudah menyelesaikan atau sudah menamatkan game ini. Si MC ini dulunya pekerja di penyiar tapi sudah berhenti. Umurnya sekarang 27 tahun, meskipun gak ada keluarga yang ia tanggung, ia gak bisa terus hidup begini dengan menghasilkan 500.000 won saja setiap bulan. Selain itu si MC ini juga sering live streaming dan ada niatan ia mau berhenti. Dan ia juga sering minum-minum di malam hari dan ia akhirnya tertidur. Kemudian awal mula kejadiannya dari sini guys. Ketika si MC baru bangun tidur dan mau menyalakan PC untuk mengunggah konten game menaranya ini, tiba-tiba ia melihat siaran langsung atau berita kalau muncul sebuah menara yang dimana itu persis seperti di game menara ujian dan itu muncul di dunia nyata. Selain itu nampak awan yang sangat merah mengitari tempat itu. Si MC yang melihat itu menyadari kalau ini persis seperti di game menara ujian. Seiringnya munculnya hal tersebut, si MC melihat notifikasi dari game menara ujian kalau update rebootnya telah selesai. Yang ternyata update-nya di real life ya. Dan ada pemberitahuan diharap kepada seluruh player untuk menuntaskan tiap lantai dari ujian dalam waktu 90 hari. Dan jika gagal, umat manusia akan binasa. Si MC pun campur aduk perasaannya, ia harus mendinginkan kepalanya dulu. Jika menara ujian menjadi kenyataan, ia nggak boleh membuang-buang waktu. Ia bergegas menuju tempat di mana ia memperoleh sebuah item yang berguna pada awal-awal level ya. Dunia benar-benar bisa kiamat, tapi kenapa hatiku berdebar-debar seperti ini? Wah, nampaknya dia malah seneng cok. Kemudian di lain sisi nampak situasi di luar yang juga sangat kacau. Banyak orang yang berniat kabur ke luar negeri, tapi ternyata di luar pun muncul menara yang sama juga. Jadi walaupun kabur tetap percuma. Si MC menuju ke tempat yang dimana di Korea kemungkinan diatur sebagai salah satu zona eksternal. Tapi saat memasuki tempat itu ternyata sudah ada beberapa orang yang ada di sini. Mereka adalah orang-orang yang sudah bermain di level awal di game ini. Mungkin kalau juga udah main game ini dan terjadi situasi yang sama, pasti juga akan melakukan hal itu ya. Saat berjalan tiba-tiba ada yang memanggil namanya. Kau Jin Hyuk kan? Yang menyapanya adalah Jong Sole yang merupakan streamer dengan 500 subscriber. Selain itu ia juga CEO dari tempatnya bekerja sebelumnya. Jong Soo pun bertanya pada Jin Hyuk, kau sudah sampai lantai berapa dulu? Kau dulu sangat berusaha keras di game ini kan? Ayolah gak usah malu-malu. Dulu kita rekan kerja kan, ucapnya dengan wajahnya yang seperti ngeledek. Jin Hyuk pun teringat kalau perusahaannya sering membohongi streamer dengan kontrak perbudakan. Semakin sering streamer itu siaran, maka semakin sering uang mereka hilang. Suara mereka terbungkam di bawah kebesaran badan hukum yang mendukung perusahaan itu.
Rekan-rekannya banyak yang meninggalkan industri ini gara-gara perusahaan itu. Pantas di sini Jin Hyuk agak kesel ya sama orang ini. Kemudian di sini diperlihatkan Jin Hyuk menyundul wajahnya dan berkata, "Dunia sudah berubah, jangan bicara sembarangan, bangsat." Aduh, alhasil giginya rontok dia. Selain itu tiba-tiba nampak item ini akan segera muncul dan semuanya bersiap-siap. Muncul pohon bakau yang lebat, si MC nggak salah lihat, ini sama seperti di game. Kemudian dari pohon itu muncul buah warna merah, yang dimana buahnya memiliki efek peningkatan status, kekuatan, kelincahan, stamina, serta kekuatan sihir. Item itu memang bagus tapi cuma ada 4 buah saja. Sepertinya ini akan jadi kompetisi yang sengit. Orang-orang nampak langsung memanjat pohon itu dan saling berebut. Tapi si MC nggak mau ikutan manjat. Kebanyakan orang pasti akan langsung ingin menuju buah itu ya. Tapi bagi orang-orang yang sudah lama dan melewati berbagai macam kesulitan akan menyadari hal ini. Dimana jika buahnya dimakan semua, pohon ini akan berubah jadi ganas. Itu adalah salah satu player yang mengatakan kalau ia pernah mati 50 kali di sini dan alhasil semua orang lari kocar-kacir. Jong Suli yang melihat Jin Hyuk kenapa ia nggak lari, kemudian di sini MC menjelaskan kalau hadiah dari event ini sebenarnya jika kamu makan semua buahnya sekaligus. Aku akan mencoba menerobos masuk. Jong Suli yang nampak tertarik dengan pendapat Jin Hyuk, alhasil mereka berdua bekerja sama. Ia pun menjelaskan strateginya di mana akan mengecok pohon ini dan memasuki lewat celah itu untuk mengambil buahnya. Mereka berdua siap-siap untuk lari dan ya, Jong Suli menipunya dan berkata, "Dasar bodoh, siapa juga yang mau percaya ucapanmu?" Jong Suli tertawa dan akan menjadikan Jin Hyuk umpan. Tapi Jin Hyuk tersenyum dan berkata dalam hati, "Untunglah sifatnya nggak berubah. Yang jadi umpan adalah kau yang ada di sana." Benar saja, arah serangan pohon ini mengenai Jong Suli dan membuatnya nggak dapat bergerak. Dan alhasil mau tuh bocah kena penyet dari akar-akar pohon ini. Jin Hyuk yang sudah hafal arah serangan pohon ini terus menghindari sambil mendekati pohonnya. Selain itu, ia membuat celah dari pohon ini sendiri dan membuatnya menyerang batang pohonnya. Yang dimana di dalam pohon ini terdapat seperti jantung pohon bakau, tapi nggak semudah itu pohon bakau ini yang mengeluarkan jurus penghisap darah di mana akar-akar tanamannya sangat banyak dan menjalar mengarah ke si MC. Walaupun ia sudah berpengalaman, ia nggak bisa menghindari itu. Tapi si MC mengambil patahan batangnya sebagai senjata dan menangkisnya dan membelokkan serangannya itu. Tapi saat sudah semakin mendekati jantung pohon ini, tiba-tiba muncul kupu-kupu tidur di mana ia memiliki efek jika bubuknya mengenai target akan membuatnya tertidur. Tapi cara mengatasinya mudah. Dengan ia menahan nafas maka nggak terjadi apa-apa. Ia pun menerjang masuk dan mengambil jantung pohon itu dan akhirnya ia berhasil mengalahkannya. Dan ada notifikasi kalau ia orang pertama yang mengalahkan pohon ini. Kemudian dari sistem muncul pesan untuk meminta data pribadi untuk ditampilkan di kolom ketenaran. CMC nggak mau memunculkan nama aslinya dan ia menamainya unknown ya, atau yang artinya nggak diketahui. Yang lebih penting adalah item ini nampaknya MC mengambil sebuah intisari pohon, mustika pohon, yang dimana efeknya akan memberikan 12 poin status. Yang tentu saja ini sangat bagus mengingat jika naik setiap satu level akan diberi 3 poin. Tapi kalau pakai item ini otomatis setara naik 4 level. Dengan kata lain, ia adalah orang terkuat di level 1. 1 jam kemudian sudah ada berita kalau pohon tamak sudah dikalahkan. Otomatis sangat ramai di sosial media, bahkan di akun YouTube-nya Jin Hyuk. Banyak orang-orang yang menawarkan uang yang banyak padanya. Ya lantaran si MC ini pengetahuannya sudah GG di gamenya ini. Tapi ia nggak berniat membagikan informasinya, walaupun banyak tawaran uang yang gila-gilaan. Yang paling penting sekarang adalah memonopoli informasi. Selanjutnya si MC akan menuju Museum Nasional Korea, yang dimana ia targetkan akan menjadi banyak replika senjata artefak ya. Karena di luar menara akan menjadi artefak suci, tapi semua itu hanya replika, yang asli di dalam menara. Sekarang masalahnya satu, Museum Nasional hanya ada satu. Tentunya pasti akan ada banyak orang dari berbagai daerah yang mengincar.
artefak ini, dan di antara mereka pasti ada pemain top playernya ya yang mengincar artefak tersebut. Nah, pembahasannya cukup sampai sini dulu. Next, kalau rame kita bakal lanjut, dan yang dimana adalah perebutan artefak di Museum Nasional. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like. Bye bye.